kitab terjemahan? Tentu yang menggunakan kitab asli, dalam arti kata bahasa aslinya. Itu hukum alam, itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian kaitannya dengan apa lagi yang dipertanyakan oleh para sahabat tadi, itu tidak menyentuh kepada pengajaran yang diajarkan oleh para nabi. Kaitannya dengan sahabat saya tadi yang menyebut nama saya itu, coba Anda lihat. Mungkin pengetahuan Anda ketika Anda mengatakan bahwa Ismail bukan Ismail tapi Ishak lah. Coba Anda lihat secara sederhana ya. Di dalam kitab Kejadian itu, dalam kitab Kejadian, Allah berjanji kepada Abraham. Tolong ditangkap ini. Saya menggunakan terjemahan saja ya. Karena yang dipahami oleh teman-teman Kristen hanya terjemahan. Di kitab Kejadian 17, Allah berjanji kepada siapa? Kepada Abraham, bukan kepada Ishak ya secara langsung, bukan kepada Ismail secara langsung, tetapi kepada Abraham. Apa janji Allah kepada Abraham? Pertama, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, wahai Abraham. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, keturunan yang sangat banyak. Jadi janji Allah kepada Abraham apa? Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Kedua janji Allah kepada Abraham, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Jadi Abraham itu akan menjadi bapak dari sejumlah besar bangsa. Itu janji Allah kepada Abraham, bukan kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Karena itulah namamu bukan lagi Abraham, tapi Abraham. Janji yang ketiga, kutetapkan kamu akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa, kemudian aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian itu, dan aku akan menjadikan perjanjian itu nyata. Nah, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Nah sekarang, janji-janji ini diperuntukkan kepada Abraham, diperuntukkan kepada bapak segala nabi, bukan kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Nah sekarang coba kita lihat ayat selanjutnya. Siapa yang kemudian menggenapi tentang janji Allah kepada Abraham? Ishak atau Ismail? Tentang Ismail, di ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Dia akan kuberkati, kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Nah, janji Allah kepada Abraham, pertama, akan mempunyai keturunan yang sangat banyak, beranak cucu yang sangat banyak. Ternyata janji itu identik dengan janjinya kepada Ismail. Tentang Ismail, aku akan mendengarkan permintaanmu, ia akan berkati, buat beranak cucu dan sangat banyak. Berarti janjinya kepada Abraham, nanti Ismail. Tetapi perjanjianku yang kuadakan dengan Ishak, yang dilahirkan bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti itu, setelah selesai berfirman seperti ini, di ayat ke-21 ini, yang menggenapi kemudian siapa? Ismail yang menggenapi tentang janji Allah kepada Sarah, melahirkan anak, akan menjadi raja-raja, mempunyai keturunan yang banyak. Tapi fakta di lapangan, yang menjadi keturunannya menjadi raja-raja, yang menduduki tanah Kanaan, dan semua yang dijanjikan Allah kepada Abraham digenapi oleh Ismail. Lalu kemudian sahabat saya tadi mengatakan sunat itu hanya berlaku kepada keturunan Abraham. Anda keliru. Di kitab yang Anda ambil dari agama lain, dari kitabnya orang lain, di situ dikatakan Kejadian 17 ayat 27, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan Abraham. Berarti perjanjian kekal Allah itu tidak hanya kepada Abraham secara turun-temurun, tetapi kepada siapapun yang ada ikut bersama dengan Abraham. Jadi jangan heran ketika umat Islam itu sunat, karena memang mereka mendapat pengajaran dari anaknya Abraham, yaitu Ismail. Dan Ismail adalah orang kedua sebagai anak tunggal yang disunat dalam menjalankan hukum perjanjian kekal Allah kepada Abraham. Saya kira seperti itu dari saya. Para sahabat, ada yang lanjut, silakan. Farhan atau Etan? Saya lanjut ya. Sebenarnya ini mudah untuk Abraham dan Ibrahim, mudah. Siapa sih yang menjalankan hukum-hukum Abraham? Mudah aja. Di kitab mereka aja itu ayat clear. Siapa yang memberkati engkau Abraham akan aku berkati. Siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuknya. Nah, saat ini siapa yang mengutuk? Kalianlah umat-umat yang mengutuk dan terkutuk gitu ya. Jadi ini clear ayat ini. Ngapain kita berpikir kisi-kisi yang nggak penting?
kalian itu tidak pernah menjalankan, kalian hanya menfitnah dan mengutuk. Nah, makanya umat kalian itu adalah umat yang dikutuk. Umat yang dikutuk itu memang tidak akan terbuka secara pemikiran dan secara sosialis. Itu udah menjadi kutukan. Karena apa? Umat terkutuk tidak akan pernah mendapat keberkahan daripada Elohim ataupun Allah Subhanahu wa taala. Bang Etan, silakan dilanjut. Dipus dulu. Bang Etan dibuka. Silakan dibuka mic-nya Aki Etan. Mas Etan ini. Mas Etan buka unmute-nya. Mic-nya dibuka. Atau saya lanjutkan? Boleh. Tanya dari Untuk koneksi. yang Halo. Oh iya. Oke. Silakan. menit ya? 1 menit. Oh, 1 menit lagi. Silakan. Iya, jadi saya agak lucu juga dengan pernyataan dari orang-orang Kristen ini, ya, yang menyinggung tentang sunat, yang menyinggung tentang Abraham, karena Abraham itu memiliki zara atau keturunan yang namanya Ismail, Ishak, dan dari keturunan Keturah, ya, dan tidak ada namanya benih Kristen, ya, tidak ada satupun disebutkan itu. Kemudian Paulus juga mengatakan bahwa kitab Taurat itu sampah, ya, jadi Paulus menganggap bahwa kitab Taurat itu sampah dan Kristus lebih mulia daripada kitab Taurat itu sendiri. Makanya Paulus ini dikejar-kejar oleh orang Yahudi, mau dibunuh. Kami tidak akan makan dan minum selama 12 hari sebelum kami berhasil membunuh Paulus. Bayangkan betapa dendamnya orang Yahudi terhadap Paulus ini. Lebih dendam ketimbang Yesus. Ya, itu yang pertama. Kemudian tadi saya sudah memberikan dalil dari Habat. Ya, waktunya sudah Terima habis. kasih, kita dibatasi waktu ini. Terima kasih kita ucapkan kepada tim muslim luar biasa jawaban